Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Roni Subhan, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa sehat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfiana dari kelompok 9 sebagai moderator dan juga pemateri yang akan dibantu oleh kedua rekan saya, yakni Mbak Maharani Adivirial dan Mbak Siti Romlah. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai ejaan bahasa, diksi, dan kalimat efektif. Baiklah, langsung saja kita mulai ke penyajian materinya. Saya Alfiana Morita Alzarahmati dengan NIM 21215020089 sebagai pemateri pertama. Apa itu ejaan bahasa? Ejaan bahasa adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa dalam bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan bahasa dapat diartikan juga sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini telah mengalami beberapa perubahan. Ejaan bahasa yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama ejaan Van Ophuijsen, berlaku sejak tahun 1901. Disebut ejaan Van Ophuijsen dikarenakan ejaan ini merupakan hasil karya dari Charles Adrian Van Ophuijsen. Hal-hal yang menonjol pada ejaan ini diantaranya huruf U ditulis dengan OE, huruf Y ditulis dengan J, serta tanda diakritik untuk menuliskan kata seperti tak dan makmur. Yang kedua ada ejaan Mr. Swandi atau dikenal juga dengan ejaan Republik. Ejaan ini merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan sebelumnya. Berlaku sejak tahun 1947. Beberapa perbedaan antara ejaan Republik dengan ejaan sebelumnya terlihat pada huruf OE diganti dengan U pada ejaan Republik, bunyi hamzah atau tanda diakritik ditulis dengan K pada ejaan Republik, dan awalan di dan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, serta kata ulang boleh ditulis dengan menggunakan angka 2. Yang ketiga ada ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia, dikenal pada tahun 1959. Tetapi ejaan ini tidak jadi diresmikan karena adanya perkembangan politik. Yang keempat ada ejaan yang disempurnakan, berlaku mulai tahun 1972 sampai 2015. Sesuai dengan namanya, ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyederhanaan atau penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia terbaru, dikenal dengan PUEBI, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini berlaku mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pedoman Tata Bahasa Indonesia. Tata bahasa atau yang disebut juga gramatikal merupakan bagian ilmu bahasa yang meliputi ilmu tata bentuk kata atau morfologi dan ilmu tata kalimat atau sintaksis. Morfologi adalah ilmu yang membicarakan morfem serta bagaimana morfem itu menjadi sebuah kata. Morfem ialah satuan terkecil pada kata yang tidak bisa dipisahkan lagi atau tidak bisa dibagi lagi. Contoh pada kata menanamkan, yakni terdiri dari 3 morfem, morfem me, nanam, dan kan. Selanjutnya sintaksis, yakni ilmu yang membicarakan hubungan kata, frase, dan klausa satu dengan yang lain atau sesamanya sehingga membentuk suatu kalimat.
Apa itu kata? Kata merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, sedangkan frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau tidak berpredikat. Sedangkan klausa adalah satuan bahasa yang berpotensi menjadi kalimat. Klausa sekurang-kurangnya berunsur dua, yakni subjek dan predikat. EYD atau ejaan yang disempurnakan. Hal-hal yang dibahas di dalam EYD, yang pertama pemakaian huruf. Ada huruf abjad, huruf yang berjumlah 26, A, B, C sampai dengan Z. Ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Ada huruf konsonan, huruf selain A, I, U, E, O. Ada huruf diftong. Pada EYD huruf diftong ada 3, ada I, ada AU, dan ada OI. Lalu ada huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Ada kata dasar, kata berimbuhan, kata depan, di dan ke pada EYD ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada kata ulang pada EYD ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Ada gabungan kata, ada partikel, misal partikel pun ditulis dengan terpisah. Lalu ada sinonim dan akronim, ada angka dan bilangan, bilangan utuh dan bilangan pecahan, ada kata sandang si dan sang, dan kata gantiku kaum mudanya. Yang ketiga ada penggunaan tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda garis miring, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda kurung, tanda apostrof atau penyingkat, tanda kurung siku, dan banyak lagi. Selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Mbak Maharani Adifirial. Kepada penyaji saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Adifirial Rahmaturabbina dengan NIM 212105020062. Pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru atau PUEDI. Penambahan huruf diftong E, partikel ditulis terpisah kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Bilangan yang digunakan sebagai unsur geografi ditulis dengan huruf. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Penggunaan titik koma menggunakan kata, dan penggunaan tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Penggunaan tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Penggunaan tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selaras dalam dialog. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Analisis kesalahan penggunaan ejaan. Kesalahan penggunaan ejaan yang ditemukan dapat disebabkan oleh proses pembelajaran yang tidak menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat. Selain itu, juga adanya pengaruh penggunaan bahasa yang digunakan. Salah satu kesalahan yaitu penulisan huruf kapital. Contoh, pada kalimat virus corona adalah virus yang pertama kali muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Diksi atau pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi atau pilihan kata merupakan upaya untuk memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan situasi dan tempat kata tersebut digunakan. Cara memilih diksi. Perhatikan kata denotatif dan kata konotatif, serta kata bersinonim. Kata-kata yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatik. Hindari kata ciptaan sendiri atau kutipan orang terkenal yang belum diterima masyarakat. Perhatikan kata khusus dan kata umum. Perhatikan penggunaan kata yang berakhiran asing atau bersufiks bahasa asing.
Perhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata yang sudah dikenal. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Siti Romlah. Kepada penyaji, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romlah dengan NIM 212105020081. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kriteria diksi untuk KKI. 1. Kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata harus yang tepat, lazim, seksama, dan benar. 2. Kaidah makna kata. Perhatikan jenis makna kata, perubahan makna, pergeseran makna, dan relasi maknanya. 3. Kaidah lingkungan sosial. Dengan membedakan lingkungannya, pilihan kata akan menjadi lebih tepat dan mengena. 4. Kaidah karang-mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang kedua yaitu kalimat efektif. Definisinya, kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami. Tujuannya menyampaikan gagasan, informasi, dan perasaan secara tepat. Unsur-unsurnya terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan yang terakhir yaitu kalimat tidak efektif. Definisinya yaitu kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. Jadi kalimat tidak efektif itu adalah kebalikan dari kalimat efektif. Penyebab kalimat tidak efektif yaitu bahasa tidak logis, kalimat tidak sesuai dengan EYD. Contoh, sejak dari pagi dia melamun, dia masuk ke dalam ruang kelas. Demikian diskusi dari kelompok 9, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Alfiana sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.